Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di LPMP Provinsi NTB Bisa Bincang Santai bersama saya Bang Yos, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Latifah Hikmawati sebagai pengolah data di fungsi sistem informasi. Beliau ini sehari-harinya mengurusin NUPTK. Sebelum itu kita sapa dulu. Bagaimana kabar Mbak Ib? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukannya sudah sempat menyempatkan waktu menemani kita kali ini. Baik, kalau berbicara NUPTK, saya sendiri pun kadang-kadang apa sih kepanjangan NUPTK itu, Mbak? Ya, NUPTK itu panjangan dari nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini nomor identitas yang harus dimiliki oleh baik oleh guru maupun tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan. Oh iya, jadi operator kita juga harus memiliki ini, Ya, NUPTK. semuanya punya. Oh iya iya iya. Terus yang berikutnya, syarat dan ketentuan untuk mendapatkan NUPTK ini seperti apa kira-kira? Jadi yang pertama harus dipahami adalah bahwa untuk mengajukan NUPTK sudah tidak secara manual ya. Jadi semuanya by system melalui laman Verval PTK. Jadi yang akan mengajukan itu adalah operator sekolah, dan yang mengajukan mempersiapkan berkas-berkasnya. Pertama dia harus terdata dulu di Dapodik. Harus terdata di Harus Dapodik. terdata di Dapodik. Kemudian siapkan berkas dalam bentuk digital, artinya di scan semuanya, mulai dari SK pengangkatan, KTP, kemudian ijazah dari SD sampai ijazah tertinggi S1. Kemudian semuanya di scan dan diunggah di Verval PTK. Perlu dipahami bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli. Jika tidak ada bisa dalam bentuk fotokopi, tapi harus scan basah ya. Jadi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Oleh pejabat yang berwenang. Jadi berkas-berkas tadi ini sudah tidak dibawa lagi ke LPMP nih. Kalau dulu kan Tidak, banyak nih teman-teman yang bawa mengajukan NUPTK, hari ini melalui sistem. ya, jadi cukup di sekolah masing-masing, siapkan berkasnya dalam bentuk scan, diunggah oleh operator, dan nanti sistem yang akan berjalan sendiri. Jadi prosesnya dari satuan pendidikan atau dari sekolah, nanti kemudian di approval atau disetujui oleh dinas jika memenuhi persyaratan, langsung ke sistem yang dimiliki oleh LPMP atau BP PAUD, dan baru kemudian disetujui oleh pusat untuk diterbitkan jika memenuhi persyaratan. Memenuhi syarat. Jadi informasi yang pentingnya begini, di sini mungkin gini. Jadi berkas-berkas NUPTK sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nenteng-nenteng ke LPMP, Bapak Ibu bawa-bawa bandel-bandelan berkas, sudah tidak perlu lagi. Tinggal Bapak Ibu scan, minta bantuan operator dan segala macamnya, kemudian diupload di sistem. Dan itu disetujui oleh dinas dulu baru ke LPMP ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, apakah guru honor itu bisa mengajukan NUPTK, Mbak? Ya, Guru honorer jadi misalkan di sekolah negeri kah atau di sekolah swasta kah gitu? iya, guru-guru honorer, jadi status apapun yang dimiliki, entah itu guru status PNS, CPNS maupun honorer, memiliki hak untuk mengajukan NUPTK. Cuman persyaratannya memang di sekolah negeri dan di sekolah swasta agak berbeda ya, terutama di SK pengangkatan. Ya, kalau di sekolah negeri cukup dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau kepala daerah. Kalau di sekolah swasta, guru-gurunya itu SK-nya dikeluarkan oleh ketua yayasan, ditambah dengan SK pembagian jam mengajar untuk memperkuat bahwa guru ini masih aktif mengajar. Oh iya ya, jadi semua guru bisa memperoleh NUPTK. Kalau di sekolah negeri itu catatannya minimal kepala dinas, Iya, SK-nya untuk SK-nya SK-nya minimal dikeluarkan kepala oleh dinas, kepala dinas. dikeluarkan oleh kepala dinas. Kemudian kalau di sekolah swasta kayak pesantren itu minimal kepala atau ketua Ketua yayasan. yayasan. Oke, udah jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ini, apa saja yang menyebabkan NUPTK itu tidak bisa keluar, baik misalkan sudah mengajukan nih, sudah saya scan, sudah saya upload di sistem, dinas sudah ngapprove, kok NUPTK saya belum keluar gitu, apa yang Ya, misal kendala-kendala yang ya, ditimbulkan kita kira-kira? mulai dari pertama dari datanya itu sendiri.
Kadang di situ tertulis di data verbal PTK-nya tertulis jabatannya sebagai guru mata pelajaran misalnya. Ternyata begitu kita cek SK-nya, mereka itu bukan sebagai guru tapi sebagai tenaga administrasi. Itu saja sudah tidak memenuhi persyaratan. Dan kemudian yang kedua, misalnya di SK, terutama di SK bagi guru-guru honorer di sekolah negeri. SK ada masa berlakunya. Seringkali mereka lalai atau mungkin tidak tahu informasi sehingga mereka mengupload SK yang sudah tidak berlaku. Itu otomatis ditolak. Kemudian juga yang paling sering adalah berkas yang tidak asli. Jadi fotokopian tanpa legalisir otomatis ditolak. Kemudian juga kadang mereka mengunggah dokumen itu tidak sesuai dengan kolomnya. Jadi ijazah SMP masuknya di ijazah SMA gitu. Jadi itu bisa hal-hal- tertolak juga kalau iya, salah tertolak, kolom. karena kan tidak sesuai penempatannya. Iya, iya. Kemudian juga ijazah S1 banyak yang mengunggah bukan ijazahnya tapi akta mengajar. Akta mengajar. Yang Oh diminta iya. adalah ijazah S1. Kemudian ini terkait kendala tadi Mbak Ip. Kan ada misalkan sebagai guru terus operator kan bisa juga memiliki ini kan. Operator ini bisa tertolak gara-gara seperti apa kira-kira Mbak Ip? Ya, jadi tenaga administrasi. Tenaga administrasi. Ya, tenaga administrasi secara umum satu selain di jabatan pertama kita lihat ya. Ada juga yang di jabatannya itu tenaga administrasi, begitu kita lihat SK-nya ternyata mereka diangkat sebagai guru. Jadi otomatis ditolak untuk perbaikan jabatan di anunya ya. Kalau tidak SK-nya yang diperbaiki berarti di sistemnya di verbal PTK-nya mereka harus perbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah karena mereka kadang untuk tenaga administrasi bisa mengajukan tanpa harus memiliki ijazah S1. Namun sayang di kolom ijazah S1 tidak diunggah dokumen apapun, akibatnya akan tertolak. Jadi di kolom unggah ijazah S1 silahkan diunggah ijazah tertinggi yang mereka miliki. Kalau memang punyanya ijazah SMA ya SMA, tapi jangan dikosongkan gitu. Oh intinya jangan kosong. Iya, jangan Misalkan kosong. operator nih atau penjaga kebun lah, taruhlah ijazahnya SMA, di kolom ijazah SMA sudah diisi, kemudian di kolom ijazah S1 itu isi Diisi dengan kembali ijazah dengan terakhir juga. Ijazah tertinggi Oh terakhir iya, mereka. jadi begitu Bapak Ibu. Trik kira-kira misalkan nanti sudah ngupload berkas, mohon diperhatikan apa yang seperti dikatakan oleh Mbak Ipa. Kemudian berikutnya Mbak Ip. Bagaimana apabila ada NUPTK ganda? Ini sering sekali terjadi nih. NUPTK kadang-kadang saya sudah sudah mendapatkan NUPTK. Kemudian karena berpindah tugas atau apa, ngajukan lagi NUPTK baru. Akhirnya saya punya dua. Itu bagaimana ceritanya itu? Yang pertama harus dipahami bahwa NUPTK ini cukup satu kali saja ya pengajuannya. Kalau jadi sudah sekali memiliki, sudah terbit, jadi kemanapun ibu bapak pindah itu NUPTK itu tetap melekat. Jadi silahkan bagi bapak ibu guru terutama yang sudah sertifikasi, biasanya itu terhubung dengan NUPTK sertifikasi. Jadi silahkan ajukan penonaktifan salah satu NUPTK. Silahkan berkoordinasi dengan operator sekolah untuk melakukan penonaktifan NUPTK di verbal PTK-nya. Dan pastikan NUPTK yang dinonaktifkan adalah bukan NUPTK yang digunakan untuk sertifikasi guru. Kalau guru itu sudah sertifikasi, ya. Kalau belum sertifikasi tinggal dicek dulu. Silakan cek mana yang aktif di Dapodik. Di Dapodik. Ya. Dan pilih salah satu dinonaktifkan. Satunya dinonaktifkan. Nah kalau cara nonaktifkan itu gimana Mbak? Langsung di verbal PTK. Langsung di verbal PTK ya. Penonaktifan NUPTK. Ya jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Ada NUPTK ganda itu bisa Bapak Ibu perbaiki di verbal PTK. Nah berikutnya ini. NUPTK ini sejauh mana sih, apa urgensinya atau fungsi NUPTK itu seperti apa sih bagi Bapak guru kita ini, baik? Ya, yang pertama yang jelas merupakan nomor identitas yang dimiliki oleh guru maupun tenaga kependidikan. Dan berikutnya adalah semua program-program yang dikeluarkan oleh Kemdikbud dan pemerintah baik di daerah maupun pusat itu menggunakan NUPTK sebagai dasar datanya. Jadi banyak sekali kita lihat seperti tunjangan daerah
Iya. Yang diminta adalah guru-guru yang sudah punya NPTK. Punya Sertifikasi guru pun pertama adalah harus NPTK harus lagi. ada punya NPTK. Jadi banyak sekali kepentingannya dan itu akan membantu mereka ketika ada sertifikasi, tunjangan-tunjangan baik dari pusat maupun daerah. Oh, jadi Dan penting sekali ya. jadi identitas mereka juga bahwa saya sudah terdata di Dapodik, saya sudah terdata di Verpal PTK. Jadi secara garis besarnya mungkin KTP kedua ya kalau bagi guru Iya. dan bapak guru kita Iya. yang di dunia pendidikan ya. Jadi tanpa itu tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak bisa mendapatkan Iya, tunjangan ada dan lain pengakuan sebagainya. lah, gitu Ada ya, pengakuan dan ya. akan SIM lah kalau iya. kalau kita berkendara. Ah, ini yang menarik lagi. Kadang-kadang kita juga di daerah itu banyak bapak ibu guru kita mungkin ini Mbak Ip, yang sudah sekian lama mengajar, terus prestasi luar biasa, kemudian diangkat jadi kepala sekolah atau diangkat sebagai pejabat di dinas atau instansi lain. Nah, itu status NUPTK-nya itu gimana, Mbak Ya, Ip? biasanya kalau mereka tidak aktif, NUPTK-nya juga non aktif ya. Tapi ketika misalnya setelah menjadi pejabat daerah misalnya, kemudian kembali lagi untuk aktif sebagai guru misalnya, bisa mengajukan pengaktifan NUPTK. Yang jelas dia harus terdata dulu di database ya. Bisa dicek status NUPTK-nya, bisa minta tolong ke operator untuk cek. Jadi tinggal membuka laman gpk.data.kemdikbud.go.id untuk mengecek status. Biasanya yang non aktif itu nanti ketika dicek status NUPTK-nya, dia akan tertulis NUPTK terdata di Kemdikbud. Itu salah satu indikasi bahwa NUPTK-nya tidak aktif. Jadi tinggal minta operator sekolah untuk melakukan pengaktifan NUPTK di Verpal PTK. Jadi ada menunya, tinggal diaktifkan kembali, dan itu semuanya by system, jadi nggak perlu repot-repot. Oh iya bawa iya berkas ke iya sana iya kemari. benar-benar. Jadi nomor yang tadi sudah dimiliki, sempat tidak aktif, kemudian aktif lagi sebagai guru, harus dicek dulu di Verpal PTK ya, Ya, untuk dia mengecek ceknya keaktifan di nomor. gtk.data untuk melihat status NUPTK-nya apakah aktif atau non aktif. Oh Kalau iya non iya. aktif tinggal diaktifasi. Nah itu kadang-kadang menjadi masalah di daerah kayaknya ya. Ya, Banyak kita tidak temukan. perlu buat NUPTK baru. Jadi tidak perlu membuat Ya, NUPTK tinggal baru. diaktifkan kembali. Oke oke. Jadi sangat informatif sekali ya informasi yang kita dapatkan kali ini. Mungkin kalau sekiranya ini nanti terkait misalkan NUPTK itu seperti apa pengurusan dan lain sebagainya. Kira-kira ada nomor ini kita di LPMP ya untuk mengurus ini ya. Ya, jadi WLT. jika butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi, misalnya lokasinya dekat bisa secara langsung ke ULT LPMP Provinsi NTB. Kalau memang ibu bapak tidak sempat untuk mendatangi kami, silahkan menghubungi WhatsApp ULT maupun bergabung di grup Telegram atau di Instagram ataupun di web LPMP NTB. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan membutuhkan informasi terkait NUPTK, sertifikasi dan lain sebagainya, silakan dikunjungi web LPMP Provinsi NTB. Di sana lengkap informasinya yang Bapak Ibu butuhkan. Oke, mungkin demikian ya bincang-bincang santai kita kali ini. Mbak Ip, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu bersama kita. Untuk kesempatan yang lain nanti ada bincang-bincang santai. Silakan Bapak Ibu mengikuti LPMP Provinsi NTB bisa bersama kita menjamin mutu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.